Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ID, selamat datang di channel Halwa ID, tempat di mana cerita hidup menjadi pelajaran berharga. Setiap momen, setiap kisah yang kita bagikan, membawa kita untuk lebih memahami arti dari perjuangan, harapan, dan cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Malam itu angin laut berhembus kencang, membuat pepohonan kelapa di desa kecil pesisir Cilacap bergoyang liar. Langit mendung dan petir sesekali menyambar di kejauhan. Bram, seorang pria bujang berusia 45 tahun, berjalan menyusuri jalanan sepi setelah pulang dari rumah temannya. Langkahnya santai, tangannya dimasukkan ke dalam saku celana lusuhnya. Sejak muda, Bram memang dikenal sebagai pria pendiam dan pekerja keras. Namun usianya yang sudah mendekati setengah abad membuat banyak orang bertanya-tanya mengapa ia masih sendiri. Bukannya tidak pernah jatuh cinta, tapi setiap kali ia mencoba membangun hubungan, selalu ada saja halangan. Entah itu perbedaan restu keluarga, atau sekadar perasaan yang tak pernah berbalas. Baru saja, Bram hendak melewati sebuah tikungan menuju rumahnya. Ia mendengar suara lirih dari semak-semak di pinggir jalan. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit. Tolong saya. Bram spontan menghentikan langkahnya. Matanya menyipit, mencoba mencari asal suara itu di tengah redupnya lampu jalan yang berkedip-kedip hampir padam. Siapa di situ? Tanya, sedikit waspada, hening sejenak. Lalu dari balik semak-semak, seorang wanita muncul dengan tubuh gemetar dan pakaian kotor. Wajahnya penuh luka lebam, bibirnya pecah, dan matanya merah seperti habis menangis. Bram terkejut. Astaga, kamu kenapa, Mbak? Wanita itu mencoba berbicara, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Ia tampak begitu lemah, seperti baru saja mengalami sesuatu yang sangat buruk. Bram mendekatinya dengan hati-hati. Jangan takut, saya tidak akan menyakiti kamu, ucapnya dengan suara menenangkan. Dengan sisa tenaga, wanita itu berbisik. Tolong, bantu saya. Lalu tubuhnya ambruk ke pelukan Bram. Bram segera membawa wanita itu ke rumahnya yang sederhana di tepi pantai. Ia membaringkannya di atas kasur tipis dan segera mengambil air untuk membersihkan luka-lukanya. Setelah beberapa saat, wanita itu mulai membuka matanya. Terima kasih, fisiknya lemah. Siapa namamu? Tanya Bram. Wulan. Kamu kenapa bisa sampai seperti ini? Mata Wulan berkaca-kaca, tapi ia menunduk, enggan menjawab. Melihat hal itu, Bram tidak memaksa. Baiklah, kamu istirahat dulu. Kalau butuh sesuatu, panggil saya, katanya sambil menutup pintu kamar. Namun malam itu, Bram tidak bisa tidur nyenyak. Ada sesuatu tentang wanita itu yang membuatnya gelisah. Dari cara ia ketakutan, dari luka-lukanya, seperti ada bahaya besar yang mengintainya. Dan Bram tidak menyadari bahwa keputusan untuk menolong Wulan akan membawa hidupnya ke dalam bahaya yang mematikan. Pagi datang dengan angin laut yang sejuk. Tetapi di dalam rumah Bram, suasana masih dipenuhi ketegangan. Wulan, wanita yang semalam ia tolong, kini duduk diam di sudut ruangan dengan tatapan kosong. Bagaimana keadaanmu? Tanya Bram sambil menyodorkan segelas teh hangat. Wulan menatapnya sejenak sebelum mengambil gelas itu dengan tangan gemetar. Terima kasih Pak Bram. Bram mengerutkan kening. Kamu tahu nama saya? Wulan terdiam. Ia baru sadar telah keceplosan. Saya dengar dari orang-orang di desa, jawabnya cepat. Bram hanya mengangguk. Namun, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang aneh. Wulan tampak terlalu gelisah dan setiap kali terdengar suara dari luar, ia refleks menoleh ketakutan. Lari dari siapa, kamu? Tanya Bram akhirnya. Wulan menunduk, air matanya menetes. Saya kabur dari seseorang yang ingin membunuh saya. Bram membelalakkan mata. Siapa?
Belum sempat Wulan menjawab, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Brak, 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 pintu diketuk keras. Bram dan Wulan saling berpandangan. Why, ada yang lihat perempuan namanya Wulan di sini? Suara seorang pria menggema dari luar. Wulan langsung pucat pasi. Mereka datang, bisiknya dengan suara gemetar. Bram menyadari bahaya yang mengancamnya. Tapi sebelum ia bisa bereaksi, seseorang sudah berusaha mendobrak pintu dari luar. Dengan sigap, Bram menarik Wulan ke kamar belakang. Sembunyi di sini, jangan keluar sampai aku bilang, bisiknya. Wulan mengangguk dan segera masuk ke dalam lemari kayu besar. Brak, pintu rumah Bram akhirnya jebol. 3 pria bertubuh kekar masuk dengan tatapan penuh amarah. Saya cari perempuan yang bernama Wulan. Dia kabur dari tempat kami semalam, bentak salah satu dari mereka. Bram berusaha tetap tenang. Di sini nggak ada siapa-siapa selain saya. Salah satu pria itu menatap curiga. Jangan bohong. Kalau ketahuan engkau menyembunyikannya, nyawamu juga dalam bahaya. Mereka mulai menggeledah rumah Bram. Dari dalam lemari, Wulan menggigit bibirnya, menahan napas. Keringat dingin mengalir di dahinya saat suara langkah kaki semakin mendekat. Namun sebelum mereka menemukan tempat persembunyiannya, terdengar suara dari luar. Why, apa kalian lagi buat ribut di desa orang? Beberapa warga datang berkerumun, membuat 3 pria itu langsung mundur. Jangan kira urusan ini selesai, ujar salah satu pria sebelum mereka pergi dengan motor mereka yang menderu kencang. Bram menarik napas lega. Ia segera membuka lemari. Sudah aman. Wulan keluar dengan wajah ketakutan. Kamu seharusnya nggak menolong saya. Mereka pasti akan kembali. Bram menatapnya tajam. Sekarang kamu harus jujur. Sebenarnya siapa mereka? Dan kenapa mereka mengejarmu? Wulan menggigit bibirnya. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, mereka adalah pembunuh bayaran. Bram membatu. Pembunuh bayaran? Wulan mengangguk pelan. Aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Sekarang mereka ingin membungkamku. Bram mengusap wajahnya yang mulai dipenuhi keringat dingin. Ini bukan sekadar masalah biasa. Kini ia paham, Wulan bukan sekadar janda muda yang melarikan diri dari mantan suaminya. Apa yang kamu lihat? Tanya Bram. Wulan menunduk. Mereka membunuh seseorang. Aku ada di tempat kejadian. Bram menggeleng pelan. Kamu harus lapor polisi. Tidak bisa, potong Wulan cepat. Mereka punya orang dalam. Kalau aku ke polisi, aku pasti mati. Bram terdiam. Jika apa yang dikatakan Wulan benar, maka situasinya lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba terdengar suara deru motor mendekat. Kali ini lebih banyak. Bram mengintip dari celah jendela. Ada lebih dari 10 pria bersenjata tajam sedang mengelilingi rumahnya. Astaga, mereka kembali dengan lebih banyak orang, bisiknya. Kalau begitu, kita harus kabur sekarang, desak Wulan. Namun sebelum mereka bisa bergerak, terdengar suara keras dari luar. Bakar rumahnya. Bram dan Wulan membelalakan mata saat mereka melihat api mulai menjalar di depan rumah. Perburuan baru saja dimulai. Bram dan Wulan tak punya banyak waktu. Api mulai menjilat dinding rumahnya. Asap hitam mengepul ke udara. Dari luar suara pria-pria itu menggema, meneriakkan ancaman, keluar kalian, atau mati terbakar di dalam. Bram menoleh ke belakang. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui jendela belakang yang mengarah ke hutan kecil di pinggir desa. Ikut aku, ujar Bram, menarik tangan Wulan. Mereka melompat keluar jendela dan berlari menembus hutan. Dedaunan tajam menggores kulit mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus lari sejauh mungkin sebelum gerombolan itu menyadari kepergian mereka. Dari kejauhan, Bram bisa melihat cahaya obor dan suara motor mulai mendekat. Kita nggak bisa terus lari begini,
Mereka pasti mengejar, kata Bram, terengah, engah. Kita harus cari tempat sembunyi, balas Wulan. Matanya penuh ketakutan. Bram melihat ke sekeliling, lalu matanya menangkap sebuah goa kecil di balik semak-semak. Ayo ke sana. Mereka berlari dan merunduk masuk ke dalam goa yang gelap dan lembab. Napas mereka memburu. Dari luar, suara motor semakin mendekat. Cek hutan. Mereka nggak mungkin bisa lari jauh. Jantung Bram dan Wulan berdegup kencang saat melihat bayangan pria-pria itu bergerak di antara pepohonan. Mereka hanya bisa menahan napas, berharap tidak ditemukan. Malam itu terasa sangat panjang. Bram dan Wulan tetap bersembunyi di dalam goa, hingga suara para pengejar perlahan menghilang. Setelah merasa aman, Bram menatap Wulan dengan tajam. Sekarang aku butuh jawaban jujur darimu. Siapa sebenarnya kamu? Wulan menggigit bibirnya, lalu menghela napas panjang. Aku bukan sekadar janda biasa. Bram menunggu. Aku saksi utama dalam kasus pembunuhan seorang pejabat tinggi di Jakarta. Aku melihat kejadian itu langsung. Dan sejak itu aku diburu. Aku kabur ke Cilacap untuk bersembunyi. Tapi mereka berhasil menemukan aku. Bram mengusap wajahnya. Jadi mereka bukan cuma pembunuh bayaran biasa. Wulan mengangguk. Mereka bekerja untuk orang besar. Orang yang punya kekuasaan. Kalau mereka tahu kamu menolong aku, nyawamu juga dalam bahaya. Bram terdiam. Kini ia sadar bahwa ia telah terseret ke dalam konspirasi berbahaya. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, "Woi, mereka ada di sini." Suara itu datang dari luar goa. Mereka telah ditemukan. Bram dan Wulan melompat berdiri. Dari mulut goa, beberapa pria bersenjata tajam mulai mendekat. "Kita harus lari," teriak Wulan. Namun Bram tahu mereka sudah terkepung. Ia meraih kayu besar di tanah. "Kamu lari dulu. Aku hadapi mereka." "Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu." Belum sempat mereka berdebat, seorang pria menyerang Bram dengan pisau. Bram menangkis dengan kayu di tangannya dan memukul kepala pria itu hingga pingsan. Namun, lebih banyak yang datang. Pertarungan sengit pun terjadi. Bram melawan dengan sekuat tenaga, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Saat ia mulai kelelahan, terdengar suara tembakan. Dor, dor, para penyerang langsung berhamburan melarikan diri. Dari balik pepohonan, muncul beberapa polisi bersenjata lengkap. Wulan terisak lega. Mereka akhirnya datang. Bram terhuyung ke belakang, tubuhnya penuh luka. Tapi sebelum ia kehilangan kesadaran, ia mendengar seorang polisi berkata, "Terima kasih telah melindungi saksi kami, Pak Bram." Bram terbangun di rumah sakit dengan luka di sekujur tubuhnya. Di sampingnya, Wulan duduk dengan mata sembab. "Kita selamat," kata Wulan lirih. Bram menatapnya. Apa yang terjadi setelah itu? Wulan menjelaskan bahwa polisi yang menyelamatkan mereka adalah bagian dari tim khusus yang telah mengawasi gerakan para pembunuh bayaran selama berbulan-bulan. Dengan tertangkapnya beberapa orang dari kelompok itu, mereka akhirnya bisa melacak dalang di balik semuanya. Dalam beberapa hari, mereka akan menangkap orang yang memerintahkan pembunuhan itu. Jelas, Wulan. Bram menghela napas panjang. Akhirnya selesai, namun Wulan menggenggam tangannya. "Tidak, belum selesai." Bram menatapnya. "Aku masih dalam bahaya. Dan sekarang, kamu juga," bisik Wulan. Beberapa hari kemudian, rumah sakit tempat Bram dirawat tiba-tiba diserang. Seorang pria dengan pistol mencoba membunuh Wulan. Namun Bram yang sudah siaga berhasil melumpuhkannya dengan cepat. Polisi segera menangkap pria itu dan menginterogasinya. Dari hasil penyelidikan, ternyata dalang di balik semua ini adalah seorang politikus korup yang takut rahasianya terbongkar. Beberapa hari kemudian, politikus itu akhirnya ditangkap. Wulan akhirnya bisa hidup dengan tenang. Dan Bram, setelah semua yang ia lalui, akhirnya bisa kembali menjalani hidupnya. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal. Beberapa bulan berlalu. Wulan kini hidup dengan identitas baru.
sementara Bram kembali ke kehidupannya yang sederhana. Namun, pada suatu malam, ia menemukan sebuah surat di depan rumahnya. "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Tapi aku harus pergi jauh. Demi keselamatan kita berdua. Sampai jumpa jika takdir mempertemukan kita lagi." Bram menatap surat itu lama. Ada rasa kehilangan yang aneh di hatinya. Namun ia tersenyum tipis. Karena di balik semua yang telah terjadi, ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Dan mungkin suatu hari nanti, ia dan Wulan akan bertemu kembali. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan cerita ini, serta bagikan ke teman-teman kalian, agar lebih banyak orang yang bisa terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat menjalani kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.